Draftingnya udah ready, kita bakalan langsung aja lihat ini dia untuk hero-hero yang di ban dan juga di pick. Untuk ban listnya udah kita masuk menuju ke arah game yang kedua ya. Oke, ini dia. Masih Airi. Airi sih. Ya, Airi pasti bakalan jadi fokus sih buat tim SES, gak bakal dilepas. Karena masih bisa dibilang win rate cukup tinggi sih dari SES dengan Airinya. Betul, sangat besar ya. Dan gua ngeliatnya Zip masih sama ya. Ini kenapa dia nanya Aldo kaos gua mana? Emang gua yang bagiin. Kan gua bukan gua yang ngebagiin. Ini udah berapa kali nanya nih? Aldo kaos gua mana? Aldo kaos gua Hello Mobu ya. Iya. Aduh, ya ampun. Emang dari kemarin dari zaman AIC, AWC ya kan. Gue tanyain mulu kaos. Ini lucu banget, masalahnya ada netizen yang ngebalik-balikin nama orang. Delta Moba jadi Melta Zoba. Ampun. Gua mikir kan Melta siapa? Melta siapa Zoba? Taunya Melta Zoba, baru sadar gue ternyata itu dibalikin. Ya ampun. Apa nih? Fiska wangi-wangi mirip Afgan. Upgan kalau gua Upgan kayaknya. Upgan. Gua kira lo judul lagunya doang. Aduh. Sadis. Oke, tapi Superman ternyata kan yang gue bilang Dewa nggak bakal ngasih Superman ya, bakal di ban dulu aja. Wow, Krixi diambil. Skinnya sangat merubah Krixi sekali ya. Wah, iya. Kayak bukan Krixi. Gak kelihatan Krixi-Krixinya sih. Jadi karakter anime kayaknya ini. Gue ngeliatnya lebih kayak Isyar gak sih? Isyar, iya benar. Mirip Isyar kan? Mirip Isyar, dia muka bocil-bocil gitu, emang Krixi bocil. Mirip sama caster kita yang bakal muncul lebih sini. Oke, si ini, Gaban. Gue nama Gaban bocil, bukan lah, Genshin. Oh, Genshin lagi. Oke, Lubu tapi Zip juga bakal di ban duluan. Tapi mid lane-nya udah kebuka. Lorian masih kebuka nih kalau mau diambil. Iya. Lorian kebuka banget kalau mau diambil. Kalau gue lihat ya, ini Lorian bakalan jadi satu pilihan yang bagus buat ngelawan Krixi juga ya. Karena setup yang dimiliki sama Krixi sebenarnya udah kuat di awal-awal. Tapi Elandor ini menjadi pilihan pertama untuk tim SES. Dan kita tahu sendiri, Elandor itu adalah salah satu hero yang paling kuat juga buat ngelakuin satu repositioning dan juga trading hit. Iya, oke, Elandor, Florentino, ada yang komen ya kan? Apa tuh? Kami sama menyertai Wanzi nggak main. Wanzi main! Wanzi main! Guys, akhirnya guys. Akhirnya kalau Wanzi main berarti kita bakalan langsung lihat aja Animu no Chikara. Ikuzomina. Waduh. Ini kenapa penonton tuh notice aja masalah. Fiska sama Xenopon beda nggak? Sama sih gue berdua. Masa? Iya. Kenapa jadi sama? Kan beda. Kita cuma beda akun doang, orangnya sama. Orangnya sama? Orangnya sama. Oh, lu cuma beda potongan rambut sama kacamata lepas? Benar, itu orangnya nggak sama sebetulnya. Tapi kan lagi meeting bapaknya. Oh iya, lagi. Oh gue kira lagi seminar. Seminar online. Oke, kita bakalan langsung yang kembali. Ada Chi juga nih. Ternyata bakalan langsung diamankan. Ini tim Dewa kenapa suka banget pakai yang kawaii desu nih. Iya, ini mungkin untuk bisa ini ya, nge-trigger kemampuan dari Wanzi. Iya, betul. Iya kan? Ini ada yang nanya Kestra apa rapper katanya. Lu bisa nyambi jadi rapper juga kan? Enggak, biasanya gue jadi ini, jadi komposer. Oh, jadi komposer yang ngatur musiknya justru. Lagu-lagu rohani. Rohani semua agama ya? Semua agama. Multi religion sekali ya. Tapi Timmy ternyata yang bakal diambil terlebih dahulu tentunya. Tapi masih belum kelihatan. Abyssal Laner belum kelihatan juga. Abyssal belum kelihatan DS mid sama support jungle juga belum kelihatan. Betul, dan nampaknya di sini dari tim Dewa mereka ngambil Timmy juga ya. Ini udah pasti mereka mau main barbar. Karena gue tahu banget Asep kalau misalkan mau main barbar atau aggressive movement, dia sebenarnya bakalan ngambil hero-hero macam Ten dan juga Timmy. Gue juga bingung kenapa Ten ini dibikin hero barbar sama dia. Yang padahal Ten ini hero defensif. Betul. Bisa malah dibuatnya jadi masuk terus ya. Betul. Tapi si Rui apakah akan diambil Rui? Kita akan lihat di sini untuk support. Ini berarti kalau misalkan kayak gini kita udah pakai bahasa Jepang. Soalnya Wanzi main. Waduh. Iya, ini apalagi challenge Aldo bilang terselalu deh. Iya, kemarin Tipeng gitu. Oh iya. Tiap gua ngasih jokes, terselalu deh. Selalu gitu dia, sampai kelar gamenya. Tiap gua ngelempar, terselalu dirilis. Kalau ini, dia kalau lagi ngejelasin sesuatu nih, nge-lag gitu kan. Ya itu dah. Ya itu dah. Ya, kayak gitulah. Tipeng memang ya, one and only. Oke, ternyata di sini Rui bakalan diamanin. Wow, berarti kalau misalkan Rui diamanin, Florentino yang diambil, ini udah kelihatan banget sebenarnya tipikal gameplaynya mirip-mirip kayak lu pakai Seniel. Cuman bedanya kalau Seniel kita ke Florentino. Tapi bedanya kalau misalkan emang Rui yang di pick, ini Florentino yang masuk. Iya, jadi misalnya kalau misalnya pakai Senia kan Seniel yang datang, kalau Rui dipulangin. Pulangin dulu. Iya. Ntar kalau udah balik lagi. Balik lagi nanti menuju ke arah team fight. Nah, ternyata untuk Wanzi, untuk hero yang akan diamankan untuk masuk menuju ke arah banlist space yang kedua, kira-kira apa nih? Masalahnya dari arah tim Dewa United mereka belum ngambil jungler dan juga satu Abyssal Laner. Oke, dan ini dia kira ternyata dari Torne yang sudah di-ban dan juga Laurion ternyata yang menjadi salah satu band
ternyata yang belum diambil mid laner belum kelihatan dari SES. Belum. Mid lanernya dan apa? Jungle udah kelihatan, DS Abyssal. Yes, ini Abyssal juga belum diamanin juga sih sama Dewa United sebetulnya ya. Kalau misalkan emang mereka mau gunain key jungle sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi takutnya nanti pada saat landing phase ngelawan si Florentino-nya itu Dewa United bingung ngelawannya pakai apa gitu kan. Sebenarnya bisa-bisa aja mereka gunain Scut ataupun lu pakai Yena sebenarnya bisa. Tapi Yena ini benar-benar gambling banget, gambling besar sama kayak Scout. Coba bedanya kalau misalkan Scut dan Yena ini bisa lebih aman, walaupun lu nggak bisa menang trading lawan dia nih, at least lu bisa nge-clear wave minionnya. Bener-bener, jadi lo nggak kalah wave-nya kan. Betul. Nggak bisa di-push lah at least. Tapi kalau kita di sini juga menuju ke fase pick berikutnya dari tim SES. Menuju ke arah mid laner dulu mungkin, menurut gue bakal diamanin dulu nih. Yap. Mid laner masih ada Liliana. Liliana tadi udah ambil ya? Liliana udah diambil tadi, udah dipakai diambil di di game yang pertama tadi sama tim SES ya. Jadi jangan dulu mungkin. Nah, Richter Richter ternyata diambil. Wow. Richter. Mungkin kalau Abyssal. misalkan emang Richter bisa jadi juga Richternya di sini bakalan jadi side laner juga sih. Emang bakalan jadi side laner. Ternyata Ryoma. Mid laner Ryoma juga kalau menurut gue oke-oke aja sebetulnya. Tapi balik lagi lu bakalan gampang banget buat di counter. Tinggal tim Dewa United ini bikin full defense physical. Ya lu bikinnya Aegis, lu bikinnya Shield of the Lost, lu bikinnya Mail of Pain gitu kan. Udah kelar. Oke, tapi kita lihat sini 2 pick terakhir. Yap. Dari Dewa United Esports. Ya. Ini nge-cash game, guys gibahin Tipeng. Kan kalian yang ngomongin Tipeng mulu. Kalian sama full tapi bagus. Tapi bagus. Tapi karena Tipeng Tipeng live chat kita positif kemarin. betul sekali ya. Yes. Tipeng itu emang karakter seperti itu. Kita butuh Tipeng selalu kalau misalkan Hearts bermain kayak. Betul, karena emang bisa mendamaikan. Benar. Mendamaikan. Biar Sangat tidak ada cekcok-cekcok ya. berkah banget memang Tipeng. Betul. Terima kasih Tipeng sudah hadir kemarin. Oh, saya ngeliat story Anda kemarin. Apa tuh? Tipeng kini jadi sahabat. Waduh, Aduh. iya sudah pasti ya. Iya. Itu Tipeng bisa overclock karena makan kurma dia. Oke, iya bener juga, bener juga. Oke, Telanas berat bakal diambil. Yap. Oke, ada berat atau Telanas? Telanas Bisa dibilang dan ini kayak apa sih? Kayak 2 Abyssal gak sih? Kayaknya Bright-nya jungle sih. Bright-nya Karena jungle. Bright kan di sini kan bisa jadi melee juga kan. Kita Iya tahu sendiri sih. Bright ini salah satu tipikal hero yang benar-benar harus all in, dan Timmy adalah salah satu tipikal hero yang mirip banget sebenarnya chemistry-nya masuk menuju ke arah si Bright itu sendiri. Jadi bisa-bisa aja, dan Telanas juga bakalan di-GB-in untuk landing phase sama seorang Timmy. Jadi nanti Timmy PR-nya itu sebenarnya bakalan banyak banget nih masuk ke arah late game. Lu harus ngejagain Bright, lu harus ngejagain Telanas, lu harus ngejagain Krixi. Bener-bener. Dimana dia harus benar-benar bisa trigger banget put-in-putnya, moving forward lebih cepat juga. Tapi di sini udah ada margin ternyata yang diambil salah satu counter dari Moonfall Krixi juga. Wow, iya ya, karena dia bakalan jadi salah satu hero disengage ya. Betul. Kita tahu sendiri bakalan mudah banget ya buat in out combatnya. Dan kalau misalkan dilihat dari line up tim SES, di sini mereka bermain tipikal lebih aman ya kalau misalkan gue lihat ya. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan satu pick draftingnya tim Dewa sebelumnya. Tapi ya bedanya di sini mereka lebih sustain aja. Oke, itu dia untuk komposisi dari kedua belah tim. Dari posisi kiri ada Krixi, Berat, Telanas, Timmy, Chi. Ada Marja, Elando, Rui, Ryoma, Fardino. Tapi di sini pakai skin Telanasnya yang Wow, Aluibu. Aluibu lagi. Aluibu lagi ternyata. Wanzi pakai Ryoma. Iya, Ryoma dia kemarin bagus tuh. Kalau Casey di sini pakai skin Aciera, pemain Hearts dulu. Oh, Ci. Mirip banget soalnya mukanya. Mirip sih mukanya. Iya, rambutnya juga sempet blonde juga kan Doi. Mountain Shaker. Waduh, bukan kalau yang itu enggak. Jurusnya Ci. Iya, jurusnya Ci. Bukan jurus yang lain. Bukan jurus yang lain. Tapi dia yang komen katanya Tipeng ini sang protektor Hearts katanya. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Sang protektor, defender, armor phase 3 dan pendamai. Benar. Pokoknya Tipeng tuh kalau ada Hearts harus ada. Oke, dia masterpiece Antares. Betul. Masterpiece Antares. Ibaratnya kalau misalkan di dunia ini dia pemersatu bangsanya. Kenapa jadi kayak kode? Iya, kita nggak butuh Anastasia Kosashi, kita butuh Tipeng. Yang pasti aman semua. Aman semuanya terkendali berkat bantuan dari Tipeng. Luar biasa nih. Anaknya nggak ada, kita bahas terus. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini kita lihat gambar dulu nih. Ada Uncle Gildur dengan adanya Oppo A74 yang kemarin sudah direview oleh di sini David Noya. Iya, David Noya di sini ya. David Noya di sini. Udah di-review nih gaming handphonenya dari Oppo A74. Ini dengan hashtagnya Gaming for Everyone. Dia punya RAM 6GB, habis itu udah pakai Snapdragon 662, terus habis itu baterainya 5000 mAh dan juga punya A-Care yang bisa menjaga kesehatan mata kalau main game lama-lama. Benar. Jadi kalian aman banget lo ya kalau misalkan mau main buat ya long term biasanya betul, sampai baterainya habis. Dan ini pun bisa dibilang harganya terjangkau. Harganya terjangkau banget untuk A74 ini. Itu nama handphonenya A74 ya? A74. A-nya itu Avenger.
Avenged tuh. Wow. Avenged 7-4. Wow, Seven. Dirgat. Masuk juga bro. Bener juga. Masuk juga bro. Apakah ini Apakah ini konspirasi? Jangan-jangan CEO-nya Oppo adalah fans berat. yang bikin lagu Dirgat? Wah, nggak ada jadi apa-apa. gitu. Oke, Yap. dan kita akan segera masuk ke gamenya. Di game kedua antara, kalau ngomong Dirgat sumpah, Dewa United melawan SES Esports. Iya, ini dia. Kenapa? Teringat akan Tuhannya dulu langsung tiba-tiba. Coba saya jadi ingat zaman OP Warnet. Waduh, itu zaman gua bermain game tembak-tembakan. Oke, tapi tentunya kita akan Yap. segera masuk ke gamenya kembali. Betul. Di sini kenapa ada tipe yang panah kanan yang saya nggak bisa baca belakangnya. Iya, oke. Tapi kita di arah mid lane sendiri tampaknya ada Fadal juga di Koi yang sudah mulai berjaga juga. Di sini bakal seperti lo bilang, Apa? 44 Ape akan jagain Billy, akan jagain Enix banget di Betul. early game-nya. Betul. Karena ini investasinya masuk ke mid game, late game. Investasi masuk ke arah mid game sampai ke arah late game. Dan untuk tim Dewa United juga di sini untuk winning conditionnya mereka sebenarnya masuk menuju ke arah late game. Sedangkan untuk saudara esports juga mirip-mirip Wow. MC berhasil di take down dan langsung di first blood gitu aja. Ternyata formasinya bagus banget dari Pak Levi-nya langsung catch up untuk bisa lawan Chi di atas. Sekarang kita tahu Florentino agak susah ngelawan Chi ya. Yap. Langsung Aldore masuk dan dapetin at least satu kali pertama first blood-nya. Yap, woi. Oke, tapi di bawah terjadi Riva juga masih ada Eagle yang bakal dibuka oleh seorang Teranas ke arah bawah. Tentunya di mana Billy ada di bawah. 3 lawan 3 di arah bold lane. Dan mereka coba untuk saling skirmish dulu aja nih. Yap, Ya, dan bakal coba untuk Riva juga. Putih pasti bakal digunakan. Manzi masih bisa mencoba juga dapat ada Chainless di sana dari seorang 44 Ape. Tapi yes, bakal ditarik mundur kembali. betul, dan nampaknya nih ya dari arah tim saudara esports mereka bakalan langsung aja menerima satu pressure lebih lagi dari tim Dewa United karena bakalan langsung diamankan satu set golnya. Oh, Chainless yang masuk ke arah seorang dalam masalah Jian. Coba untuk maju kembali. Mana Casey juga akan masuk di sana. Tapi tentunya Might Golemnya berhasil dicuri. Iya ya, Mike Golem berhasil Seth diamankan Golem, dan Seth Golem, ya Seth Golem. langsung diamanin sama seorang Enix juga di sana ya. Dan kita tahu sendiri untuk mana pool Telanas itu sendiri nggak besar. Iya sih, benar. Wah, nggak besar, benar. Terserah lu, Bang. Selalu bang, selalu Riz. Iya selalu Riz, selalu dari Riz. Oke, tapi di arah top lane sendiri Casey tentunya akan kembali ke lane yang melihat adanya Jehan juga. Coba Yap. untuk ngambil sedikit eagle aja clearing wave terlebih dahulu. Betul. Dari segi networknya masih diungguli Gopek doang. Ya, ini lebih di extend lagi kalau menurut gue ya dari tim Dewa United mereka benar-benar ngedodge early fight banget. Mereka di sini ngehindarin early fight karena winning condition mereka menuju ke arah late game. Dan sedangkan untuk saudara esports mereka masih ada satu tumpuan kuat sebetulnya dari Rui dan juga Wanzi di sini. Yes, tapi di arah bot lane sendiri kembali tampaknya Billy-nya bener-bener nempelin 44 banget nih. Dia agak ragu buat pindah-pindah sendirian kayaknya. Iya ya, ya Billy-nya harus masuk lewat hutan dulu sih. At least dia rotasi aman aja lah ya. Jangan lu sampai lewat ke sungai juga. Oke, tapi kita lihat tentunya di arah mid lane-nya sendiri ada seorang Fadal juga yang Wah. coba clearing wave kembali di bawah. Seorang Wanzi mulai kelihatan ada 3-man gang mungkin akan bergerak ke arah bawah. Dan juga ada Breta juga bakal menjadi 4-man. Oke, Wanzi langsung mundur. Yap, ini kalau misalkan dilihat ya, dari segi permainan tim Dewa United di awal-awal, ini mereka selalu rotasi 3 orang selalu sekaligus ya. Ini dari Krixi, Telanas, dan juga Timinya. Dan kita tahu sendiri dari Bright-nya tinggal follow up aja. Tinggal gimana caranya decision making-nya si Dewa United ini buat menangin mid dan juga bottom lane-nya. Sedangkan di arah top lane-nya, ya udah tinggal aja. Gue bakalan kasih satu kesempatan si Casey-nya ini buat buy one sama Florentino selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Tapi dia tuh di arah bot lane sendiri Billy sudah makan moonfall ya kalau kita lihat. Iya, bakal hati-hati. Oke, masih bakal sedikit nge-hold juga pemain Dewa United. Bener-bener mereka skenario-nya masuk harus ke mid game. Sekarang Iya, iya. harus kayain banget Enix-nya nih. NXT gue bilang emang dia di mid game aja itu udah dapat sebenarnya power spike ya dari Telanas. Yang penting dia dapetin satu Fafnir talent. Iya, itu udah bagus banget sebetulnya. Karena memang itu adalah item core dia di awal-awal buat ngebonyokin frontlaner tim saudara esports. Oke, tapi kalau di sini sekarang dengan perbedaan network kurang lebih masih di angka 900 sampai 1000, tapi Yap. di bawah pun masih tetap bakal hati-hati di mana seorang NX-nya pun sekarang kalau kita dari 2400 ya. Wah. Lumayan tajir, lumayan tajir. Sekelas ahead beda 600 di sini dia uangnya lumayan banyak ya dan beda 200 juga sama jungler ya. Berarti investasi late game mereka kali ini udah sangat berhasil sekali dari Dewa United. Oke, tapi sementara itu kalau kita dari mid lane juga bakal kembali coba untuk di-setup oleh pemain dari Dewa United tentunya di mana akan coba untuk farming juga. Yap. Seorang Dikoy sudah kembali ke arah mid lane beserta dengan Alandor, tapi juga di mid lane, di bot lane-nya sendiri Wanzi bakal kelihatan. Seorang Fadia mulai dicicil juga, masih pada kejar ada Chainless, juga masih digelar juga ada Ghost Wali kurang masih ada Mischief juga diaktifkan ada seorang Billy, masih ada Moonfall juga ke arah samping seorang Dikoy maju ke depan, tapi nggak kena Rui-nya untuk bisa ke zoning out dan Abyssal bakal dimulai oleh pemain dari saudara eSport. Tapi Arrow of the Chaos yang kena siapa-siapa. Enix coba untuk maju, Eagle Eye bakal dibuka, Abyssal Dragon akan coba di counter tapi Abyssal Dragon tampaknya berhasil di-secure oleh seorang
Pak Levi maju ke arah samping. Casey mulai kelihatan, bakal berhati-hati juga Jehan coba untuk maju lebih agresif. Tapi kita lihat Fadal juga bergerak ke arah mid lane. Pemain dari Dewa United Esports nggak bisa terlalu jauh meninggalkan teman-temannya. Yap, dan nampaknya untuk di arah bottom lane juga di sini udah bakalan langsungnya ditinggalin sama tim SES ya, karena Wanzi-nya udah pasti bisa ngelakuin satu clearing wave dan Fadel. Oke, bakal dikejar kena arah of the chaos juga dan bakal tumbang Marjanya di sana. Dan tentunya di arah bawah seorang Wanzi bakal sedikit tarik mundur menuju ke arah tier 2. Lebih hati-hati dan juga tampaknya Sage Golemnya berhasil tercuri. Iya ya, ini kayak salah satu mirror rotasi aja sih dari arah tim Saudara Esports dan juga Dewa United ya. Kalau misalkan kita mau galakin bawahnya, ya udah kita galakin atasnya aja kan. Casey, kita lihat sini coba untuk fight lawan Jehan, tapi Casey nggak bisa sih, terlalu banyak damage. Ya, itu kalau misalkan masuk ke arah Pahlevi sih sebenarnya dia bisa-bisa aja, tapi Dragon's Better tadi connect menuju ke arah Jehan. Oke, mid lane-nya masih ada. Kita lihat sini putih pun dengan seorang Wanzi juga masih ada bakal digunakan. Roller Pick sudah digunakan oleh seorang Ternas, tapi mid lane tower tier 1 berhasil tercuri. Tapi top lane-nya juga bakal hancur, tower race. Yap, tapi kalau misalkan dilihat dari segi trading towernya ya, posisi towernya itu lebih cuan menuju ke arah Dewa United karena mereka berhasil dapat mid laner-nya. Mid lane tower itu benar-benar gede banget dampaknya dong menuju ke arah gameplay di arah mid game nantinya. Soalnya objektif kanan kiri lu bakalan kebuka banget dan lu bakalan mudah banget buat in-out combat-nya kalau misalkan dapetin satu mid lane tower. Karena itu ngebuka vision, terus yang kedua lu bisa dapetin map control yang lebih dari arah sana. Ya walaupun itu hanya 10%. Betul, tapi lumayan. Lumayan. Iya, 60% map ada Oke, dulu. tapi di arah bot lane sendiri Moonfall sudah bakal digunakan. Billy tampaknya terlalu dalam, terkena banyak damage. Coba untuk mundur juga seorang Billy dalam ancaman kali coba untuk mundur kembali. Itu masih ada seorang Enix, tapi Billy masih ada Minga Bro, tapi agak terlambat dan Billy nggak bisa hidup kembali. Tentunya dimana harus mundur juga. Bot lane-nya sudah cukup ramai. Abyssal 17 detik bakal muncul juga. Dan 44 Ape coba untuk menambah serta adanya Enix di sana, di mana Florentino bakal coba untuk masuk ke arah jungle terlebih dahulu, coba untuk kaitin juga ke arah seorang Fadel, seorang Enix dari belakang seorang Jen bakal coba masuk ke arah samping. Masih ada Fortino coba gunakan. Fortino coba untuk menang arah TK mengenai 2 orang. Terus dia mundur ke arah samping. Di mana Enix coba untuk kaitin tapi nggak bisa. Enix bakal tumbang di sana. Masih Laxerity bakal masuk. Tapi Marvel Frost sangat luar biasa. Fortino bakal tumbang, tapi Laxerity akan melawan banyak orang di sana. Masih terdapat satu aggro dan 4 pemain dari SES sudah ada di bawah dan tampaknya Laxerity harus kembali mundur. Ya, ini bakalan di-trade dengan satu objektif ya di arah atas. Yes, dan terjadi fight lagi Casey melawan Pahlevi. Masih ada Mark of the Frost atau artikel bakal digunakan juga, bakal dikaitin Casey. Satu hit dan Mark of the Frost maju ke depan Wanzi. Anime no Chikara Spectre digunakan. Masih ada seorang Shirite maju ke depan dengan tombak petarung tentunya. Gokil, masih pede loh di sana loh dari seorang Ki ya, buat ngelawan, buat nge-trading lagi melawan seorang Pahlevi di sana. Dan ternyata pause dilakukan oleh Dewa United Esports. Nah, makanya tadi ada sedikit miscalculate dari arah seorang Casey, tapi kalau menurut gua nggak masalah, itu buat make sure aja bahwa nyawa dia bakalan ada sampai trading berlanjut. Dan ternyata masih berlanjut, dan untuk Arctic of atau Mark of the Frost yang dimiliki sama seorang Pahlevi tadi udah sempet dia proc juga. Berarti nanti untuk di next game ya, kalau misalkan emang kita mau all out menuju ke arah Pahlevi, ini kita bisa aja. Betul, karena dia ya paling dia harus bikin Articorp ya kan. Yeah. Paling dia harus bikin Articorp. Tapi oke, kita akan lihat juga di sini Billy di arah bot lane tentunya coba untuk bisa clearing wave, ngecek juga ke arah boost, tapi Jian sudah menunggu tuh, terkena sedikit tembakan dari seorang Casey. Coba untuk maju ke depan, ada satu masih ada Mark the Frost dan bakal coba untuk mengambil ke arah Crucible untuk bisa membuka vision ke arah jungle milik dari Saudara Esports. Ya, tadi udah ngeluarin juga satu Dragon's Band, dan kalau menurut gua dibuang dengan sia-sia dari arah bawah untuk ngelakuin satu poking menuju ke arah hero yang tipikalnya bisa ngelakuin satu heal sendirian. Yes, terserah bisa bakal diambil terlebih dahulu oleh pemain dari tim Dewa United tentunya untuk bisa memperjauh keadaan. Tapi tetap pakai Dark Slayer bakal coba diambil kali kontes kali mana D44 bakal coba untuk masuk, tapi tentunya nggak bisa diacuri kali sana. Challenge masuk ke depan, tapi pulang semua. Wadadaw, dipulangin rame-rame. Iya, itu tanpa perlu berlama-lama ya. Ketika mereka udah berhasil dapetin informasi bahwa sekitaran ada 4 pemain yang ada di arah bottom lane, ya udah kita bakalan start aja DS ya. Nah, informasinya kenapa tersebut dipakai sama tim Saudara Esports, karena DS laner yang ngejagain lane DS-nya itu ada di bawah, Pak. Jadi ya informasi yang didapetin, tim CC langsung aja nge-start DS pasti. Oke, tapi tentunya di mana Dragon sudah dikeluarkan di arah bot lane. Ini tampaknya dan mulai akan dipush ke arah bawah, di mana Eagle bakal dibuka, masih ada Rui bakal coba bakal aktifkan di mana Jian coba ke arah bakal acak-acak tuh, masih ada seorang Fadel dengan Coach Walker mendapatkan satu orang, tapi yang di saat kembali hidup 44 bakal bisa selamat dan bakal tumbang 2 orang, ditukar dengan satu di sana. Masih terjadi fight di mana Billy coba menggunakan clearing wave-nya dan Casey coba bergerak ke arah bawah tapi nggak bisa, terlambat. Casey harus mundur juga, tapi dari arah atas sebagai seorang Bryce berhasil mendorong hingga ke tier 2, tapi high ground dalam ancaman. Kali ini beserta dari Dragon wave yang bakal dikirim, dan juga Billy dan Casey harus menahan 2 orang decoy dan juga Pahlevi. Dan kita lihat sini mulai tercicil high ground dalam masalah, mulai setengah darah hilang. Casey harus
harus jaga jarak lagi. Dan Bright-nya akan muncul. Mundur akan digunakan, Drake berhasil dipulangkan. Dan yes, tapi tampaknya tower sudah cukup sekarat sekali. Ini mereka bakal langsung ngasih pressure lagi menuju ke arah mid. Axioreti coba untuk melawan satu clearing wave di sana, udah bakal langsung dikeluarin pulse-nya, dan ternyata berhasil di take down dari seorang Jan pastinya. Dengan menggunakan satu bingung bro. Berhasil melakukan penyelamatan menuju ke arah Axioreti, berhasil survive lagi dari arah tim Saudara Esports. Mereka bakal langsung pulang karena nggak kuat untuk ngelakuin satu tim fight 4 lawan 5. Yes, tapi sebentar kita sini Wanzi masih menunggu di pinggiran sungai. Dan sini gila bakal dibuang, kelihatan masih ada Willing Blood, dan Spectre bakal gunakan maju karena seorang Wanzi coba untuk mundur, masih ada pinwheelnya dengan sangat baik untuk bisa mundur terlebih dahulu. Iya. Dan kalau menurut gue ya, dari arah tim Saudara Esports di sini mereka udah berhasil dapetin satu cuan. Kenapa? Karena lu udah bisa ngelakuin poking menuju ke arah satu higher ground bottom lane-nya tim Dewa United. Dan sedangkan Dewa United saat ini mereka benar-benar ngehindarin fight banget sih gue ngeliatnya ya. Mereka benar-benar behind dari segi posisi tower, tapi mereka ini benar-benar ahead dalam segi tower. Iya. Behind tower tapi mereka juga bisa nge-trading ya maksud gue. Betul, masih bisa nuker. Iya. Jadi mereka tuh kayak ya udah kita kehilangan tier 2 sama higher ground HP yang lumayan banyak nih. Gue bakalan trade juga dengan tier 2 atas dan juga satu tier 2 di arah mid, walaupun nggak dapat, at least lu bisa ngebonyokin sampai segitu. Oke, tapi sementara kalau kita di arah mid lane sendiri, pemain dari Dewa United Esports akan mulai rotasi kembali menuju ke arah jungle milik dari tim Saudara Esports yang bakal coba dicek-cek dulu aja. Betul. Dan menurut gua mereka akan kontes objektif berikutnya di Dark Slayer. 2 poin berarti lagi. Evelyn check wannabe kali ini ya dari seorang Axioreti. Yes, maju ke depan, volley gunakan Mark Defrost sangat baik, tampak Billy masih bisa mundur dengan flicker. Maju ke depan seorang Fadel, tentunya terlalu dalam, Fadel bakal terjebak dan bakal tumbang. Tapi tower juga berhasil didapatkan oleh pemain Saudara Esports dari belakang Axioreti, mengejar seorang Jean. Dan Jean yang masih coba dikejar, 44 aim tampaknya masih berhasil dipulangkan oleh seorang Decoy di sana. Tapi it's okay, mereka bisa mengambil ke arah Dark Slayer kali ini. Ya, karena memang mereka tadi berhasil dapetin 2 pemain dan Dark Slayer terbuka lebar, dan untuk Roy bukan tipikal hero yang bisa nge-counter DS lane. Decoy, Casey dalam masalah, tapi tampaknya masih ada Big Bro digunakan juga, tampaknya my god, Decoy coba maju, boleh digunakan, tapi tampaknya Palevi dalam masalah mundur ke arah belakang. Tapi Fortivo yang tukang ditukar dengan Jean juga, masih ada Decoy coba bertahan di sana, tapi bakal dikaitkan oleh seorang Telanas. Tapi Decoy bakal tumbang, Palevi juga masuk dan bakal tumbang juga di sana. Oke, kita lihat tentunya akan kembali lagi. Drake sudah di bawah, Palevi ke belakang, tentunya di mana mencoba clearing wave. Tapi ada 3 orang maju ke depan, Eagle Eye dan tentunya bakal tumbang Palevi di sana. Iya, tershutdown, dan nampaknya dari tim Dewa United mereka bakal langsung melakukan satu push, dan bagusnya masih ada satu buyback dari seorang Decoy dan juga Palevi yang tadinya mereka kehilangan 3 pemain, dan saat ini mereka cuma hilang 1 aja karena memang dia nggak gunain satu rune dari buying back itu sendiri. Dan untuk tier yang keduanya sangat mudah sekali untuk dihancurkan karena memang sekitaran sisa 200 HP aja tadi barusan. Yes, tinggal butuh 3 hit aja dari seorang Telanas. Kalau kita lihat di mana juga di arah top lane-nya Drake sudah mulai dikeluarkan clearing wave juga terlebih dahulu, tapi sementara itu di arah mid lane-nya pemain dari Ses akan coba menahan. Top lane-nya mulai tercicil dan bakal tumbang high ground-nya menuju ke arah mid lane yang mulai bakal menjadi incaran berikutnya oleh pemain dari Dewa United Esports. Drake Dragon sudah mulai ngejejak ke arah seorang Fadel karena kelihatan kayak tower ya. Tapi tentunya di mana high ground bakal coba diambil. Maju ke arah pasar security, coba untuk bakal fight move backup ke arah belakang juga. Tapi kita bakal tumbang 1 orang. Maju coba di-fight lagi ke seorang Andy, coba untuk kayak security dalam masalah masih ada bingung bakal digunakan. Dan tentunya di mana Kores sudah mulai kelihatan kebuka dari arah mid dan juga topnya. Dan sebentar itu tampaknya ke belakang. Dan Wanzi bakal tumbang. Dan juga Fadel masih ada Mark Defrost dan bakal dikejar. Tapi Dragon memukul ke arah Kores menjadi kemenangan 2-0. Dewa United Esports atas Saudara Esports. Udah, ini GG banget sih kalau menurut gue ya dari tim Dewa United. Mereka benar-benar